Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat. Kita masih bisa belajar diniyah. Untuk kesempatan pagi hari ini kita belajar kitab Wasoya. Adik-adik silahkan dipersiapkan. Nanti kita akan belajar bersama membaca dan sedikit banyak Pak Arwan terangkan. Jadi persiapkan adik-adik duduk yang manis sambil menyimak penjelasan dari Pak Arwan ya. Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah dan juga kirim Fatihah untuk guru-guru kita dan juga penyusun kitab Wasoya Al-Abai lil Abna. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa albatihi wa ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Muhammad wa Syekh Haji wa jami' masyayikhina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, setelah kemarin kita belajar membaca sampai halaman 4, sekarang dibuka halaman 5. Baik anak-anakku sekalian, silahkan dipersiapkan pensilnya. Setelah kemarin Pak Arwan membacakan pelajaran pertama, yaitu bab tentang nasihat seorang guru kepada muridnya. Nah, kemarin sampai halaman 4 ya, Pak Arwan bacakan. Sekarang kita akan membaca penjelasannya. Kemarin kita membaca matanya atau redaksinya, kemudian juga arti Arab begonnya ini yang garis miring. Kita sekarang membaca penjelasannya yang ada di bawah garis ini. Ini bahasa Jawa. Kita pelan-pelan membacanya ya. Disimak adik-adik. Artine, he putra ingsun, menawa sliramu kersa nrimo pituture wong kang nasihati, mestine ingsun iku luwih berhak yen sira kersa nampa nasihate. Ingsun iku guru ira lan kang mulang ira, uga kang tansah ngrumat roh ira. Kaya-kaya sliramu durung nemoni wong kang luwih semangat kanggo manfaatake lan bagusake marang ira ketimbang ingsun. Syekh Muhammad Syakir, penyusun kitab ini, memberikan penjelasan kepada muridnya bahwa ketika si murid itu mau menerima nasihat, tentu yang berhak diterima nasihatnya adalah dari seorang guru. Guru yang memberikan pengetahuan, yang mengajar, mendidikmu murid. Guru yang mendidik murid tentang adab, mendidik rohani. Kalau yang membesarkan jasmani adalah orang tua. Ada juga orang tua yang juga sembari memberikan pendidikan kepada anaknya. Tugas orang guru yaitu mendidik rohani. Nah, guru tentu yang paling bersemangat untuk menasihati seorang murid atau seorang santri daripada orang lain. Ini adalah tanggung jawab seorang guru. Imbal baliknya adalah murid harus menerima nasihat-nasihat guru supaya ilmu yang dipelajari bisa diterapkan, bisa manfaat, bisa diamalkan untuk mencapai keselamatan. Kemudian
halaman 7. Halaman 7 ya. Kita baca. Artine, he putra ingsun, menawa sira ora kersa ngamalake pitutur ingsun ana ing tingkah persepen ira, mongko langka banget sliramu bisa ngreksa pitutur mau ana ngersane kanca-kanca ira. Nah, rahasia dari kita bisa menerapkan ilmu tentang adab, tentang budi pekerti, nasihat-nasihat yang diberikan oleh guru kepada murid, hendaknya kita amalkan, baik di dalam keramaian, dilihat orang, maupun dalam keadaan misalnya kita pas waktu sendiri. Contoh, kita tidak dilihat orang kalau makan sambil duduk, minum sambil duduk. Nah, insya Allah kalau itu diamalkan walaupun dalam keadaan sendiri, di dalam kesepian, nanti di dalam keramaian dilihat orang bersama teman-teman, insya Allah kita bisa mengamalkan. He putra ingsun, menawa sira ora gelem gawe panutan marang ingsun, terus sapa kang sira anut? Syekh Muhammad Syakir memberikan penegasan. Kalau guru tidak dijadikan panutan, tidak dijadikan contoh, tidak dijadikan suri tauladan, lalu siapakah yang dijadikan panutan? Adik-adik perhatikan, banyak sekarang di televisi atau di HP, di media, banyak sekali artis TikTok atau artis film atau artis apalah. Nah, hendaknya yang dijadikan contoh, dijadikan panutan adalah guru yang mendidik, bukan artis yang ada di media sosial. Terlebih lagi, guru yang dijadikan contoh, yang dijadikan panutan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Penjelasan dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad, kita contoh melalui guru-guru kita. Lan opo gunane sira payah awak ira ana ing ngarep ingsun? Jadi ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Artinya Syekh Muhammad Syakir memberikan penegasan, kalau kita tidak mengamalkan, kita tidak melakukan nasihat-nasihat guru, tidak menjalankan budi pekerti yang baik yang dicontohkan guru, lalu apa gunanya kita setiap hari sekolah, setiap hari mengaji, setiap hari belajar, kalau tidak mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Jadi adik-adik, ketika kita belajar, apa yang disampaikan guru diperhatikan, nasihat dari guru didengarkan, diamalkan, insya Allah kita tidak akan rugi setiap hari kita sekolah, tidak rugi setiap hari kita mengaji ataupun belajar. Ibarat sebuah pohon yang ditanam itu nanti akan berbuah. Halaman 8. Artine, he putra ingsun, ngerti ya yen guru iku ora seneng marang murid-muride kejaba murid kang bagus lan kang sopan. Kira-kira sliramu apa seneng menawa guru ira lan kang ngurmati ira ora ridho maring sira lan ora arep-arep marang bagus ira, temtune ora seneng. Nah, sebuah rahasia ketika kita pengen dicintai oleh guru, hendaknya seorang murid mempunyai adab atau mempunyai sopan santun, mempunyai tata krama. Bagaimana ketika kita berbicara kepada guru, bagaimana tingkah kita ketika di kelas, tentu harus tenang mendengarkan penjelasan guru.
Ketika kita ramai di kelas, tidak mau menjalankan tugas dari guru, tentu guru tidak akan senang. Ketika berbicara dengan guru, tidak berbahasa yang baik, tidak lemah lembut, tentu guru tidak akan senang. Nah, yang membuat ridho guru adalah, yang membuat senang guru adalah murid mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai sopan santun. Anak-anak, sedikit penjelasan. Ketika kita sakit, kemudian kita periksa ke dokter, kita tidak sopan kepada dokter, malah justru kita mengejek dokter, tentu dokter tidak akan bersedia mengobati kita, tidak memberikan suntikan supaya kita sehat, kita dibiarkan. Kalau kita sopan kepada dokter, kita mempunyai adab yang baik kepada dokter, tentu dokter akan bersemangat memberikan resep obat, akan mengobati kita. Nah, itulah ibaratnya. Nah, guru yang memberikan ilmu, yang bersemangat supaya santri atau siswa itu menjadi siswa yang baik, budi pekerti yang baik, yang pandai, tentu santri harus mempunyai adab yang baik. Kemudian halaman 9. He putra ingsun, ngerti ya, yen budi pekerti kang bagus iku dadi perhiasane menungsa ing awake dhewe lan antarane kanca-kancane lan ahline lan perkumpulane. Mula sira dadi ya putra kang bagus budi pekertine, mesti menungsa bakal padha mulyaake marang sira lan padha demen. Nah, ini juga merupakan rahasia adik-adik, merupakan sebuah resep bahwa akhlak terpuji itu adalah perhiasan. Perhiasan itu maksudnya bagaimana? Akhlak yang baik, sopan santun, adab itu akan membuat kita mulia, akan membuat kita lebih indah dipandang manusia karena mempunyai adab yang baik, sopan santun yang baik. Ketika kita mulia karena mempunyai sopan santun, dipandang indah oleh orang lain, maka orang lain akan menghormati kita. Kemudian ketika kita dihormati oleh orang lain karena mempunyai budi pekerti yang baik, tentu orang lain akan senang kepada kita. Bapak ibu senang kepada kita, tetangga senang kepada kita, masyarakat semuanya senang kepada kita karena kita mempunyai sopan santun. Nah, sopan santun, adab yang bagaimana? Kepada orang tua bagaimana, kepada teman bagaimana, kepada masyarakat atau tetangga bagaimana, nanti di belakang ada penjelasannya. Yang penting adik-adik sudah tahu konsep umumnya dulu, bahwa kita dianjurkan punya budi pekerti yang baik atau mempunyai sopan santun. Halaman 10. Artine, he putra ingsun, menawa sliramu ora kersa maes-maese ngilmunira kanthi budi pekerti ira kang mulya iku ngilmunira dadine luwih mbahayane marang ira ketimbang bodho ira. Sebab wong bodho iku bisa dimaklumi krana bodhone, tetapi menawa wong alim iku ora ana ampunan mungguhe menungsa asal dheweke ora kersa tumindak nganggo watek-watek kang bagus. Jadi adik-adik, ketika orang pandai tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan adab, tidak disertai dengan sopan santun, tidak disertai dengan budi pekerti yang baik, tentu tidak akan disenangi oleh orang lain. Dia pandai tetapi suka mengejek temannya, tentu tidak akan disenangi. Dia pandai selalu dapat 100, tapi suka mencuri,
sama orang tua sering membentak, tentu tidak akan disukai. Nah, kemudian dia pandai, kemudian dia melanggar peraturan. Artinya dia tahu bahwa aturan itu tidak boleh dilanggar. Kok dilanggar? Tentu akan mendapatkan hukuman karena dia sudah tahu kok dilanggar. Berbeda dengan orang yang belum tahu sama sekali. Dia melakukan kesalahan, tentu akan dimaklumi karena belum tahu. Kalau sudah tahu kok dilanggar, akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada orang yang belum tahu. Jadi adik-adik pandai disertai dengan adab yang baik. Itu akan menjadi siswa yang luar biasa. Halaman 11. Nih terakhir ya. He putra ingsun, wus ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilih Allah iku wis milih agama Islam, wis milih agama Islam iki krana zate dhewe. Lan ora patut marang agama ira kabeh kejaba sifat lomo lan baguse budi pekerti. Mula eling-eling padha maes-maesana sira kabeh maring agamamu kanthi sifat lomo lan baguse budi pekerti. Kita patut bersyukur bahwa kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, yaitu nikmat iman, nikmat kita bisa merasuk agama Islam, sehat, masih bisa bernafas, artinya masih hidup, terbukti kita masih belajar, maka patut kita bersyukur kepada Allah. Mari kita ucapkan dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Islam adalah agama yang benar. Insya Allah kita istiqomah dalam iman Islam, kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Nah, termasuk ciri kita beragama Islam yang bagus, mempunyai sifat dermawan. Apa adik-adik dermawan? Dermawan itu tidak pelit. Dermawan itu suka memberi semampu kita. Kemudian punya budi pekerti yang baik, punya sopan santun, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada teman, sopan santun ketika di pertemuan. Nah, jadi ciri dari agama Islam diantaranya adalah orang Islam mempunyai sifat dermawan. Dermawan itu nanti akan dicintai Allah, dicintai manusia, didekatkan surga, dijauhkan dari neraka. Sebaliknya, orang yang pelit, orang yang tidak mau memberi, akan dibenci oleh Allah, dimurkai Allah, dibenci manusia, dijauhkan dari surga, didekatkan neraka. Nah, semoga kita menjadi hamba Allah yang mempunyai sifat dermawan dan punya budi pekerti yang baik. Proses kita berlatih ya, saling mendoakan semoga dipermudah oleh Allah dan diberi kekuatan pertolongan oleh Allah. Allahumma amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.